Hai sahabat semua, apa kabar? Semoga sehat selalu. Terima kasih telah berkunjung kembali di channel Tambunan Studio Ujung Lapan. Mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan kita merupakan cita-cita semua orang, termasuk menjadi operator alat berat dan bisa bekerja di perusahaan besar dengan gaji tinggi. Akan tetapi untuk masuk bekerja di perusahaan besar tidaklah mudah. Kita perlu melewati beberapa tes agar bisa diterima bekerja sebagai karyawan. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya melewati beberapa tes dan kemudian lulus sehingga saya diterima bekerja di salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Dan posisi yang saya lamar sebagai operator ekskavator yang kemudian saya bekerja lebih dari 7 tahun di perusahaan tersebut sebagai operator ekskavator. Informasi ini sangat bermanfaat untuk panduan bagi kita, khususnya operator ekskavator yang ingin melamar di perusahaan besar. Tahap pertama, tes administrasi. Untuk tahap pertama, kita harus melengkapi semua persyaratan berkas lamaran dan jangan sampai ada persyaratan yang kurang. Karena jika kurang, maka berkas lamaran tidak akan diproses yang akan merugikan kita sendiri. Dan jangan lupa menulis nomor handphone atau HP di berkas lamaran agar bisa dihubungi ketika lamaran mulai diproses. Tahap kedua, konfirmasi atau pemberitahuan dari perusahaan melalui telepon sekaligus memastikan data pelamar dan posisi yang dilamar, yang kemudian dipanggil ke kantor untuk tes wawancara. Ketika ditelepon oleh manajemen perusahaan, pastikan jawaban kita sesuai dengan berkas yang kita lampirkan dan pertanyaan yang ditanya adalah pertanyaan umum seperti perusahaan terakhir bekerja dan posisi yang kita lamar, dan pertanyaan yang sesuai dengan berkas lamaran kita itu ya teman-teman. Tahap ketiga, wawancara. Dalam wawancara ini, perusahaan ingin melihat calon karyawan secara langsung, baik sikap, tingkah laku, cara berpakaian, dan hal lain yang akan menjadi pertimbangan perusahaan. Dan pastikan selama wawancara kita bersikap baik, sopan, dan menjawab dengan jujur setiap pertanyaan yang diajukan HRD atau personalia, karena ini akan menjadi penilaian terhadap calon karyawan. Tahap keempat, tes tertulis. Di dalam tes tertulis ada beberapa pertanyaan yang perlu Anda jawab, dan pertanyaan ini berupa soal-soal pengetahuan umum, cara kerja, dan beberapa pertanyaan mengenai pekerjaan termasuk besaran gaji yang kita inginkan perlu kita tulis pada tes tertulis ini ya teman-teman. Selanjutnya ke tahap kelima, surat penawaran. Setelah lulus tes tertulis, berlanjut ke tahap surat penawaran atau biasa disebut offering letter. Disinilah penentuan gaji yang akan kita terima, termasuk golongan atau level. Perusahaan akan menawarkan gaji dan level kepada calon karyawan, dan bila disepakati, maka akan berlanjut ke tahap selanjutnya. Saran dari saya, sebaiknya pikirkan masa-masa pada proses nego gaji ini. Jika sudah deal, maka tidak bisa dirubah lagi, dan jangan menyetujui jika memang angka yang diberikan dari perusahaan terlalu kecil. Tahap keenam, MCU. Jika sudah sepakat tentang gaji, maka kita akan diarahkan untuk medical check up atau MCU. Tempat dan biaya akan ditanggung oleh perusahaan. Tahap ketujuh, kontrak kerja.
Setelah MCU dan dinyatakan layak oleh rumah sakit atau klinik yang memeriksa, maka kita dianggap layak dan bisa diterima sebagai karyawan. Selanjutnya ke proses perjanjian kerja dan membawa kopi buku tabungan untuk tempat transfer gaji. Tahap ke-8, induction. Bagi karyawan baru, maka perusahaan memberikan induction yang meliputi K3, pengenalan profil perusahaan dan beberapa hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Selanjutnya, tahap ke-9, training. Walaupun karyawan baru masuk seorang pekerja berpengalaman, namun perusahaan juga akan mentraining karyawan tersebut selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan kita berada pada masa training. Baiklah teman-teman, itulah pengalaman saya sewaktu tes masuk kerja di perusahaan besar di Sumatera Selatan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.